Jadi orang-orang yang ngaji zikir, ngaji kitab-kitab tasawuf munzu fi hadhil hayati dunya, itu nanti di sana dia jadi pak lurah tuh di alam sana. Jadi guru dia di sana nanti. Jadi orang kalau nggak punya ilmu ma'rifatullah meninggal di sana melongo aja tuh. Orang yang beramal-amal akhirat tapi niat dia apa? Liyanala ghardan min aghradid dunya. Tujuan dia untuk mencapai dunia. Fahuwa abghadul ibadi ilallah. Orang itu hamba termurka di sisi Allah. Jadi kalian naikin niat beramalnya, bukan lagi pengen kanuragan, pengen sakti, pengen hebat, pengen laduni, gak perlu. Mendekat saja kepadanya, maka semua nanti ikut. Orang kalau nanam padi, ya rumput ikut tumbuh. Nanam rumput, padi tumbuh gak? Enggak, ya. Itu udah rumus-rumus alam. Munfaridi bil izzati wal jabarut. Allah yang maha terpuji itu maha munfarid, bukan maha jomblo ya. Kalau kalian tuh artinya munfarid tuh jomblo. Munfarid di sini maha esa, yang maha tunggal dengan izzah dan jabarutnya. Izzah berarti apa arti izzah? Keperkasaan, apalagi? Pernah belajar ulumul hadis? Ada yang disebut hadisun aziz. Atau kita menyebut ada orang yang unik, yang langka, kita katakan hadzal rajul azizun fi hadzal waqt. Orang ini aziz pada zaman ini. Itu artinya apa? Langka, unik. Al-munfaridi bil izzah. Maka saya mengartikan izzah itu Allah yang maha esa dengan keunikannya. Walaupun di luar sana orang mengartikannya keperkasaan. Terus bedanya apa dong dengan jamal, haibah? Harus dibedakan. Ya. Wal jabarut. Jabarut ini juga disebut alam, juga disebut kekuasaan. Jabarut itu artinya kingdom of Holy Spirit. Al-jabarut ay al-mamlakah ar-ruhiyah al-muqaddasah. Mamlakatul arwah al-muqaddasah, lebih pas. Kerajaan-kerajaan roh-roh suci. Roh suci itu ada 3. Al-anbiya wal rusul, al-awliya wal malaikah al-illiyin al-muqarrabin. Jadi enggak semua malaikat masuk ke alam itu, cuma malaikat muqarrabin illiyin. Seperti Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail itu di sana. Nabi Muhammad di sana. Dan di alam jabarut itu di sana ada pohon-pohon, ada gunung-gunung, dan gunung-gunungnya berdasarkan huruf-huruf yang ada di hijaiyah itu. Maka ada namanya gunung alif, gunung ba, gunung qaf. Serius? Mau dianterin ke sana? Tapi nggak balik-balik. Itu jabarut, alam-alam rohani-rohani yang suci, ruh-ruh yang di sana tersimpan ilmu-ilmu ma'rifatullah. Seorang wali jika naik turun mi'raj ke alam jabarut, turun pasti ngomong ma'rifatullah. Atau kalau nulis kitab, kitabnya kitab tasawuf ma'rifat. Ini kitab Imam Ghazali setelah bolak-balik naik alam sana, baru keluar kitab ini. Sebelum beliau naik turun, keluarnya cuma kitab Al-Mustasfa. Tahu kitab Mustasfa? Gak tahu ya? Tahunya kalian Mustashfa. Ini pakai shad. Al-Mustasfa, kitab usul fikih yang paling lengkap di zamannya. Sekarang pakai usul fikihnya kitabnya apa? Apa? Kayaknya bengong nih.
Oh, oke. Apa? Boleh lah, boleh. Bedakan qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah, itu beda. Ya. Qawaid fiqhiyah dimulai dari 5 yang muttafaq, lalu ada 200 yang mukhtalaf. Induk kitabnya Al-Asbah wan Nazair, turunannya fawaid. Kalau usul fikih, induknya Al-Waraqat. Kalian hafal itu udah cukup, ngerti isinya itu udah sama kayak baca semua kitab usul fikih kalau ngerti. Karena Al-Mustasfa itu pengembangan dari Al-Waraqat cuma segini, Mustasfa segini. Jadi cuma sejilid itulah Imam Ghazali, karena cuma pindah-pindah alam akal, alam tulisan, alam akal, alam tulisan, alam hafalan, alam tulisan, segitu aja. Nggak pernah naik ke alam rohani suci. Jadi kenapa ada guru kiai bisa nulis kitab tasawuf? Karena rohaninya Allah perjalankan ke alam Jabarut. Nah, berarti udah ada alam berapa nih? Ini alam apa yang ini? Coba cek, pegang-pegang. Kalian lagi di alam ini nggak? Asli? Oke. Jangan-jangan nggak asli lagi nih. Tapi ruh kalian sekarang bukan di sini. Rasanya di alam sana. Kalau kolbunya connect. Itu sebabnya kalau orang ngaji kitab-kitab tasawuf, dia merasa sebentar. Karena ruhnya diperjalankan ke sana. Itu rahasianya. Jadi orang-orang yang ngaji zikir, ngaji kitab-kitab tasawuf, munzu fi hadhil hayati dunya, itu nanti di sana dia jadi Pak Lurah tuh di alam sana. Jadi guru dia di sana nanti. Jadi orang kalau nggak punya ilmu ma'rifatullah meninggal di sana melongo aja tuh. Nah, ini alam Jabarut. Ar-rafi' lis-sama'i bighairi imad. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Yang mengangkat langit tanpa tiang, di sana Allah sudah membagi rezeki-rezeki hambanya. Salah satu ujian dai itu ujian dompet. Tanya sama beliau-beliau ini. Benar ya Pak Kiai? Awal-awal jadi dai, ujiannya apa? Ujian dompet, ujian dana, ujian fulus. Tanya ke ahli khatam tuh paling ujung tuh, Kang Barok tuh ya, Kiai Mubarok. Dia diberkahi dengan hafalannya. Lihat perutnya sudah gede tuh. Tanya teman-temannya, kalau lagi khataman, ingatnya amplop atau ingat Allah? Tanya aja dulu. Teman-temannya bukan beliau. Itu ujian itu. Maka Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu mengatakan, man amila a'malal akhirah. Orang yang beramal-amal akhirat tapi niat dia apa? Liyanala ghardan min agradid dunya. Tujuan dia untuk mencapai dunia, fahuwa abghadul ibadi ila Allah. Orang itu hamba termurka di sisi Allah. Maka wirid-wirid kita jangan lagi puasa biar hafal, enggak. Ya. Zikiran biar apa? Lil mahabbah. Ada ijazahnya di sini. Ada ya? Ya salam. Betul ada ya? Kalau dipakai dakwah boleh. Dipakai tebar karisma jangan. Ntar ada perempuan pengen nama ente nggak pengen nama dia. Kan stres diantar ya. Amalan ente itu cung. Ahlud dunya kalau beramal rajin. Ini Imam Abul Hasan Syazili yang berkalam. Dia rajin beramal.
karena dia berharap amalannya mengendorse tujuan duniawinya, mempercepat husul ala akhirat di dunia. Ini gawat. Dia amal akhirat tapi tujuannya dunia. Ini yang harus dibenerin. Itu hikmah daniyah, hikmah yang rendah. Al hikmah al ulya man amila lil hakimil a'la. Hikmah tertinggi, wirid-wiridnya untuk yang menurunkan warid, Allah Subhanahu. Jadi kalian naikin niat beramalnya, bukan lagi pengen kanuragan, pengen sakti, pengen hebat, pengen laduni, enggak perlu. Mendekat saja kepadanya, maka semua nanti ikut. Orang kalau nanam padi, ya rumput ikut tumbuh. Nanam rumput, padi tumbuh enggak? Enggak, ya. Itu udah rumus-rumus alam sudah.